Halo, rekan Before Sleep. Pagi ini kita akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya dari rahasia membuat uang bekerja untuk kamu. Dan tentunya cara ini terbukti untuk membangun kekayaan. Pelajaran ketiga adalah belajar mengendalikan emosi. Kita melihat dunia yang diterangi oleh lampu menggunakan minyak tanah, di mana John D. Rockefeller telah membangun kekayaannya. Dia memiliki monopoli untuk menerangi malam, tetapi kemudian muncul kekuatan yang mengganggu yaitu lampu listrik. Bayangkan emosi yang berputar-putar di dalam dirinya dan frustrasi, bahkan mungkin ketakutan. Tetapi inilah hal yang membedakan Rockefeller dengan yang lain. Kemampuannya yang luar biasa untuk menjaga emosinya tetap terkendali. Terlepas dari situasinya, dia bukan wirausahawan biasa, dia adalah seorang ahli. Sementara orang lain mungkin telah menyerah di saat kerajaan mereka terancam. Rockefeller memiliki pendekatan yang berbeda, dia tidak membiarkan emosi mengaburkan penilaiannya. Sebaliknya, dia melihat peluang yang menyamar sebagai tantangan. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk melakukan pivot, untuk mengubah dan mendefinisikan kembali jalannya menuju kesuksesan. Bayangkan inilah tanggapan dari Rockefeller terhadap munculnya lampu listrik. Rute yang mudah adalah meratapi hilangnya dominasi minyak tanah dan memainkan kartu korban. Tetapi itu bukan gaya Rockefeller. Dia menyadari bahwa dunia yang diterangi oleh listrik bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sebuah era baru. Bagaimana dia bereaksi dengan mengarahkan pandangannya ke masa depan yaitu kepada transportasi kendaraan bertenaga bensin. Ya, kendaraan bertenaga bensin, benar sekali. Dia tidak hanya merajuk dalam bayang-bayang perubahan, dia menerimanya dan mengendarai gelombang menuju kemakmuran yang lebih besar. Sekarang mari kita bicara tentang kecemerlangan belaka. Dari langkah ini, alih-alih membiarkan emosi mendikte keputusannya, Rockefeller memanfaatkan sisi logisnya. Dia melihat permintaan yang muncul yaitu mobil-mobil yang membutuhkan bensin untuk bisa menjalankannya. Seolah-olah dia tahu bahwa emosi itu seperti angin kencang. Mereka dapat membuat kamu keluar jalur jika kamu membiarkannya. Sehingga Rockefeller menjangkarkan dirinya ke batu karang yang kokoh dari logika dan strategi. Apakah itu terbayar dari minyak tanah beralih ke bensin? Oh bukan, ini bukan hanya sekedar langkah bisnis. Ini adalah bukti kemampuan Rockefeller untuk mengendalikan emosinya dan melihat ke depan untuk melampaui kemunduran yang ada. Hampir seperti yang pernah Rockefeller katakan, lampu listrik mungkin telah meredupkan lampu minyak tanah saya, tetapi lihatlah, saya mengisi bahan bakar untuk masa depan. Jadi apa pelajaran yang bisa kita petik dari pembahasan tadi, yaitu tentang menguasai seni mengendalikan emosi, ketika dunia melempar kamu dengan bola lengkung, ketika rencana yang kamu susun dengan hati-hati dihancurkan. Ingatlah Rockefeller, jangan bereaksi karena dorongan hati atau emosi. Tanggapi dengan pikiran yang strategis. Ubahlah kesulitan menjadi peluang, ubahlah perspektif kamu dari apa yang hilang, menjadi apa yang diperoleh. Mari kita ingat bahwa mengendalikan emosi bukanlah tanda kelemahan, melainkan ciri khas kekuatan. Seperti halnya Rockefeller yang mengubah kerajaan minyak tanah yang merosot menjadi kerajaan yang berbahan bakar bensin. Kita juga dapat mengubah tantangan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Jadi, jaga emosi kamu tetap terkendali. Mari kita selami pelajaran berikutnya. Rahasia membuat uang kamu bekerja untuk kamu. Dan cara ini telah terbukti untuk membangun kekayaan. Itu jangan takut untuk melepaskan hal-hal yang baik. Salah satu kutipan yang paling beresonansi dari Rockefeller adalah jangan takut untuk melepaskan hal baik, untuk pergi dan untuk yang hal hebat. Sekarang, untuk benar-benar memahami arti penting dari kata-kata ini, mari kita mundur ke masa-masa awal lahirnya Rockefeller dari keluarga sederhana. Di saat muda, Rockefeller jauh dari kata memiliki sendok perak. Tetapi, apa yang dia miliki adalah rasa lapar yang tak pernah terpuaskan untuk memahami nilai uang. Bayangkan Rockefeller muda, seorang pengusaha mini yang sedang membuat keramaian di lingkungan. Dia akan membeli permen bukan untuk memuaskan gigi manis, tetapi untuk menjualnya kembali kepada teman-temannya dan bahkan teman-teman saudaranya. Dia akan mengambil batu biasa dan mengecatnya dengan sedikit kreativitas dan mengubahnya menjadi harta karun dekoratif untuk dijual. Usaha masa kecilnya ini telah mengisyaratkan tekadnya yang teguh untuk mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Tetapi apa yang benar-benar membuatnya berbeda adalah ketajaman keuangannya. Alih-alih menyia-nyiakan penghasilannya untuk kesenangan sesaat, dia membiasakan diri untuk menabung setiap sen yang diperoleh dengan susah payah. Dan disinilah momen yang menentukannya datang. Sebuah momen yang akan menjadi dasar bagi prinsip panduannya, yaitu membuat uang bekerja untuk dirinya. Dalam sebuah keputusan yang mencerminkan kelihayan dan visinya, Rockefeller meminjamkan uang yang telah dia tabung kepada seorang teman ayahnya dengan mengenakan bunga 7%. Langkah ini seperti menanam benih yang pada akhirnya akan tumbuh menjadi pohon kebijaksanaan keuangan yang menjulang tinggi. Rockefeller menyadari bahwa dengan meminjamkan uangnya, dia tidak hanya mendapatkan bunga, tetapi dia juga meletakkan dasar agar uangnya berlipat ganda dengan sendirinya. Konsep membuat uang bekerja untuknya telah tertanam di benaknya semenjak kecil, dan itu akan berkembang menjadi sebuah filosofi yang memandu setiap langkahnya. Pelajaran penting di sini adalah bahwa dia bersedia melepaskan kepuasan untuk masa depan keuangan yang lebih cerah. Sementara rekan-rekannya mungkin menghabiskan penghasilan mereka untuk mainan terbaru atau hal-hal baru yang trendy.
Rockefeller memiliki pandangan pada sesuatu yang jauh lebih penting. Dia mengerti bahwa dengan menunda keinginannya dan berinvestasi untuk masa depan, dia telah menyiapkan panggung untuk kesuksesan yang langgeng. Sekarang mari kita bawa pelajaran ini ke masa sekarang. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang tampaknya menjalani gaya hidup mewah, mobil mewah, liburan mewah, pakaian bermerek, tetapi di bawah permukaan, stabilitas keuangan mereka goyah seperti rumah kartu? Ini adalah kasus klasik yang jatuh pada daya pikat barang-barang bagus tanpa fokus pada hal-hal yang hebat. Demikian pula, pikirkan tentang individu yang mengambil pinjaman yang besar untuk membeli mobil yang mentereng atau rumah besar yang luas. Sekilas mereka tampak hidup dalam mimpi, tetapi seringkali keputusan impulsif ini dapat mengarah pada lingkaran utang. Jadi ingatlah seperti yang dilakukan Rockefeller di saat usia muda. Jangan bekerja semata-mata demi uang, buatlah uang bekerja untuk kamu. Yang baik mungkin menggiurkan, tetapi yang besar adalah tempat kekayaan sejati yang menunggu mereka yang berani bermimpi besar dan berinvestasi dengan bijak. Ditunggu part selanjutnya, ya rekan.